Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas PPh pasal 21. Baik, langsung saja kita ke subbab yang pertama, yaitu cara perhitungan PPh 21. Oke, sebelum kita menginjak pada tutorial detailnya, ada baiknya kita terlebih dahulu tahu terkait apa itu PPh 21. Ya, baik. PPh 21 yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Ya, selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam menghitung PPh pasal 21 yaitu apa saja? Yang pertama yaitu unsur pengurang penghasil bruto. Di sini unsur pengurangnya ada 3, yaitu biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran jaminan hari tua. Jadi, setelah tadi unsur pengurangan, dan yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu PTKP, penghasilan tidak kena pajak per tahun. Nah, di sini untuk besaran PTKP untuk status pria atau wanita lajang yaitu senilai 54 juta. Kemudian untuk tambahannya yaitu 4.500.000 untuk tambahan status dan tambahan tunjangan masing-masing senilai 4.500.000. Jadi, ketika status misalkan ini tidak kawin atau nol tanggungan yaitu senilai 54 juta. Nah, yang kedua yaitu tidak kawin dan memiliki satu tanggungan. Nah, untuk satu tanggungannya itu senilai 4.500.000. Dari 54 juta ditambah 4.500.000 yaitu 58.500. Nah, untuk yang ketiga yaitu tidak kawin dan memiliki dua tanggungan, yaitu ditambah 54 juta ditambah 4.500 ditambah 4.500 jadi menghasilkan 63 juta, dan begitu seterusnya untuk sampai 67.500. Nah, untuk PTKP pria kawin maksudnya di sini yaitu K per 0. Maksudnya di sini kawin dan tidak memiliki tanggungan apapun kecuali istrinya. Maka di sini kenapa 58.500? Karena dari tanggungan pribadinya itu 4 juta, dari 54 juta ditambah 4.500 jadi 58.500. Dan yang kedua yaitu kawin dan memiliki satu tanggungan. Nah, di sini caranya untuk mendapatkan 63 juta itu yaitu dari tanggungan pribadinya 54 juta ditambah 4.500 untuk istrinya dan 4.500 itu untuk tanggungannya, jadi menghasilkan 63 juta. Dan untuk yang kedua dan yang ketiga yaitu caranya sama, dari 54 juta yaitu untuk tanggungan pribadi dan 4.500 itu untuk istri dan 4.500 lagi itu untuk tanggungan per satu tanggungan. Nah, untuk PTKP suami istri digabung, di sini maksudnya itu istri juga berpenghasilan dari suaminya. Ya, untuk K1 per 0 maksudnya situ kawin, 1 itu untuk istrinya yang bekerja, dan 0 itu tidak ada tanggungannya. Jadi kenapa di sini menghasilkan 112.500 yaitu dari tanggungan suaminya yaitu 54 juta dan untuk istrinya itu 54 juta dan ditambah lagi untuk tanggungan untuk istrinya yaitu 4.500.000. Jadi menghasilkan 112.500. Nah, untuk yang kedua itu K per 1 per 1. Maksudnya di sini kawin dan mempunyai istri dan mempunyai satu tanggungan. Di sini kenapa menghasilkan 117 juta? Dari tanggungan pribadinya 54 juta dan untuk istrinya itu 54 juta dan untuk
tanggungan untuk istrinya 4.500.000 ditambah lagi tanggungan untuk anaknya 4.500.000. Jadi di sini menghasilkan 117 juta. Untuk mencari K1/2 dan K1/3 yaitu dengan cara yang sama, menambahkan 54 juta tambah 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 dan seterusnya sampai menghasilkan 126 juta untuk K1/3. Kemudian selanjutnya yaitu tarif pasal 17 ayat 1. Ada lapisan tarif sesuai Undang-Undang PPh, yaitu pasal 17 ayat 1 huruf A, untuk mengatur berapa persen untuk masing-masing penghasilan tidak kena pajak. Untuk penghasilan tidak kena pajak dari 50 juta, tarifnya untuk NPWP-nya itu 5% dan tanpa NPWP-nya itu 6%, dan untuk di atas 50 juta sampai dengan 250 juta yaitu tarifnya itu 15%, dan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta yaitu tarifnya 25%, dan di atas 500 juta yaitu tarifnya 30%. Nah, kita beralih ke subbab yang kedua dan subbab yang ketiga, itu penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21. Yang pertama, penyetoran. Penyetoran pajak penghasilan bisa dilakukan dengan cara online banking, menyetor lewat teller bank atau kantor pos, dan bisa juga dibayar lewat pajakku. Setelah dilakukan penyetoran pajak oleh wajib pajak harus melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Pelaporan guna pelunasan PPh dapat dilakukan dengan berbagai pihak seperti halnya orang pribadi, wajib pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak yang menyerahkan barang, dan pegawai atau petugas perpajakan. Nah, di sini pelaporan pajak itu diwajibkan melakukan dengan cara e-filing PPh pasal 21.